Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Habibur Rahman, dan sebagai Bilal Saudara Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man yantami ilaihim ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha ta'ala faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah, senantiasa menjaga terhadap semua kenikmatan dan anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita semua, utamanya nikmatul iman wa nikmatul Islam serta nikmatul tauhid yang tertanam dalam sanubari kita masing-masing. Dan mari kita kuatkan keimanan kita, kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah bimtithali awamirihi wa jatinabi nawahihi, dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia yang telah menyandang predikat hamba Allah, maka seharusnya wajib bagi kita untuk mengorbankan semuanya untuk Allah Tuhan kita. Seorang hamba wajib mengorbankan waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk salat kepada Allah. Seorang hamba wajib mengorbankan sebagian hartanya untuk zakat, untuk haji dan ibadah-ibadah yang lain yang berhubungan dengan harta. Seorang hamba juga wajib mengorbankan untuk tidak melampiaskan nafsu birahinya di siang bulan Ramadan. Pada intinya para hadirin, kita sebagai hamba Allah seharusnya wajib berkorban untuk Allah Tuhan kita. Kali ini kita akan membicarakan masalah kurban dalam arti yang spesifik, yang dihubungkan dengan tanggal yang spesifik, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah yang kita sebut dengan nama Ayyamut Tasyrik. Itulah waktunya melaksanakan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Karena itu salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkorbanlah kamu untuk Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini para hadirin adalah satu dalil, satu bukti dianjurkannya kita semua untuk melaksanakan ibadah kurban di hari raya. Diberkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata,
barang siapa yang berkelapangan harta namun dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Hadirin rahimakumullah, dua dalil ini baik dari ayat maupun hadis menjadi dasar bagi mazhab Hanafiyah untuk mengatakan bahwa ibadah kurban hukumnya adalah wajib bagi mereka yang mempunyai harta dan tidak sedang berpergian. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah, hukum kurban bukanlah wajib, akan tetapi sunnah muakkadah. Praktek yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar adalah satu bukti dan sebuah dalil bagi mazhab Syafi'iyah bahwa hukum kurban tidaklah wajib. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah tidak melakukan kurban dengan tujuan agar kurban tidak dianggap wajib oleh umat. Hadirin rahimakumullah, hukum wajib bagi mazhab Hanafi dan sunnah muakkadah bagi mazhab Syafi'i dalam hukum kurban ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita semua. Pelajaran yang pertama adalah ibadah kurban adalah ibadah yang sangat penting, sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min iraqatid dam. Amalan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan pada saat hari raya adalah iraqatud dam, menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu para hadirin, agar kita tidak terkena ancaman dari hadis Rasulullah di atas, maka sebaiknya kita harus berusaha untuk melaksanakan ibadah kurban di hari raya. Kita sisihkan sebagian harta kita yang kita punya untuk berkurban di hari raya. Lebih-lebih para hadirin, saat kita sudah berkeluarga, dalam mazhab Syafi'iyah kita tetap dianjurkan untuk berkurban sebagai bentuk pelaksanaan dari sunnah kifayah, yaitu sunnah yang apabila satu saja dari keluarga kita melakukan, maka hukum sunnah sudah gugur kepada yang lain atas nama keluarga, bukan atas nama perorangan. Begitu dianjurkannya ibadah kurban para hadirin, sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat yang ditukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qutul Habib fi Syarfi Al-Fadid Takrib. Beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas memberikan semangat kepada kita untuk berkurban. Beliau berkata, jika seseorang tidak mampu berkurban dengan domba atau kambing, hendaklah di hari raya Idul Adha dia tetap berkurban, walaupun dengan seekor ayam, seekor itik, seekor kelinci dan lain-lain, sebagai wujud dari iraqatud dam. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah jika kita telah berkorban sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka semua daging diberikan kepada orang fakir miskin, atau juga boleh diberikan kepada orang kaya, walaupun sejatinya kita sebagai orang yang korban boleh untuk memakan sebagian sepertiga dari daging korban kita. Akan tetapi para hadirin, yang paling baik adalah kita hanya mengambil sedikit saja yang dalam bahasa fikih disebut dengan kalimat lukmatun atau luqaimatun, yang artinya adalah satu suapan atau beberapa suapan kecil sebagai bentuk mengambil barakah dari ibadah korban yang kita lakukan. Dan bahkan disebutkan bagian yang paling bagus yang harus kita ambil, yang dianjurkan kita ambil adalah bagian hati, dengan alasan ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti tindak laku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alasan tafaulan, berharap agar kita masuk surga
dan bisa memakan hidangan pertama yang diberikan oleh Allah untuk penduduk surga, yaitu berupa hati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua, rizki kita semua lapang semuanya, hingga akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan pula Allah jadikan kita semua orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang maufurin, dan orang-orang yang muti'in min ahli jannatin na'im. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin. وأدخلنا وإياكم في زمرة المؤمنين والمتقين واستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun binadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.